Aku kedengeran? Dengar, Kak. Halo, Kak Linda. Halo, halo. Sebelumnya Iya. maaf, tiba-tiba keluar. Iya, Mohon maaf. siap-siap. Nggak apa-apa. Silakan Mbak Linda, dilanjut lagi. Terima kasih. Oke, oke. Aduh, maaf ya. Eee saya ulang aja ya. Dari dari salam. Sebelumnya mohon maaf tadi tiba-tiba keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Linda Septiani selaku moderator yang akan memandu webinar hari ini. Halo teman-teman. Halo, apa kabar? Gimana kabar teman-teman hari ini? Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya dimanapun teman-teman berada. Oh iya, karena hari ini 25 Desember, aku mau ngucapin dulu selamat Natal, Merry Christmas bagi yang menjalankannya ya. Semoga di Natal kali ini kedamaian, keselamatan, dan keberkahan senantiasa mengiringi kita semua. Oh ya kan tadi aku udah kenalan nih, aku, Linda, kalian bisa panggil aku Kak Linda. Sekarang aku mau kenalan dong sama kalian nih, teman-teman di sini nih, kan banyak tuh ya. Aku pengen tahu kalian tinggalnya di mana, atau mungkin asal sekolah kalian, SMA kalian di mana gitu. Aku Linda, oh ya, aku Linda, aku tinggalnya di Tangerang, di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Boleh nih di Zoom chat, kalian memperkenalkan diri kalian, kameranya juga nih aku mau lihat pada dimatiin, aku pengen lihat muka-muka kalian. Kan aku jadi sekarang punya teman baru nih, gitu. Boleh dong, aku pengen lihat, aku pengen kenalan sama kalian, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita, perjalanan kita nih masih jauh, jadi, oh Kandanda dari Samarinda, oh jauh sekali Kak, kita beda pulau. Kakak di pulau kita beda pulau, aku di Pulau Jawa. Ayo yang lain nih, banyak nih ada nama-namanya, ada Anissa, ada Elis, kalian dari mana-mana teman-teman nih? Ayo, aku tunggu. Mana nih kok pada diam-diam? Kalian ada di situ kan dengerin aku? Suara aku kedengeran? Oke, mungkin kalian malu-malu kali ya, atau kalian mau lebih dikenal oh nih ada nih, eee, dari Kebumen. Halo Mas Ruatul, halo Elza dari Solo, halo Dia, halo halo. Halo ya, salam kenal, aku Linda. Kalian bisa panggil aku Kak Linda juga boleh. Oh, wah banyak dari Jawa ya. Oh, ada yang dari Bogor nih, ada Salsa dari Bogor, ada Elshifa dari Brebes. Wah, dari jauh-jauh ya, dari berbagai daerah ini. Aduh, jauh-jauh. Oke, sok yang masih mau kenalan boleh. Eee, oh ya, mau cerita sedikit nih, aku seneng banget hari ini gitu ya, karena ini first time aku moderatin,
suatu webinar gitu. Jadi kalau ada kurangnya aku mohon maaf, tapi aku senang banget alhamdulillah dikasih kesempatan, buat mandu webinar hari ini. Senang banget juga pastinya aku jadi ketemu teman-teman baru nih dari berbagai daerah, ada dari Sukoharjo, ada dari Bekasi, tuh ada yang dari Pontianak. Wah, kalian semua jauh-jauh ya, jauh banget sama aku ada di Tangerang. Mmm, Terus aku juga mau ngucapin makasih, yang kalian udah mau nyempetin waktunya buat ikut webinar, sore hari ini. Kan namanya juga hari Minggu ya, pasti ada yang lebih milih santai atau, hangout sama teman-temannya dan sejenisnya, tapi kalian, masih mau nyempetin waktunya buat hadir di webinar hari ini. Atau yang tadi aku juga mau apresiasi banget kalau misalnya kalian hari ini menjalankan hari raya, yang tadi pagi ibadah ya, paginya udah, ibadah, terus merayakan hari raya kalian, tapi sore harinya kalian masih mau gitu atau tetap ikut, webinar hari ini, itu makasih banyak untuk waktunya. Maka dari itu aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman di sini ya, di, Kode Sense Webinar, UTBK Volume 3 dengan tema Sukses Menembus UTBK 2019. Oh ya teman-teman, selain sama aku ya, kalian juga bakal ditemenin sama orang-orang hebat loh hari ini. Untuk yang pertama aku pengen perkenalin dulu, ini ada Pak Dedi Rahmadi, beliau selaku Chairman of Kode Sains ya. Kalau nggak ada beliau, nggak ada juga webinar hari ini. Jadi Kak, teman-teman boleh sapa nih, maksudnya Pak Dedi Rahmadi. Halo, selamat, sore Pak Dedi. Tapi sepertinya Pak Dedinya lagi kemana nih, nggak apa-apa. Selamat Dah. sore. Oh, halo Pak, tuh ada Pak Dedi ya, ini selaku Chairman of Kode Sains. Terus untuk pemateri kita nih yang pertama gitu ya, ada Kak Inmas, atau aku pengennya manggilnya Kak Inmas aja, soalnya sepertinya kelihatannya masih muda. Aku mau manggil Kak Inmas Indratama SPD, beliau selaku guru BK di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Halo, selamat sore, Kak Inmas. Halo, selamat sore Kak Eee, Linda. iya, halo. Salam kenal, Mas. Salam kenal, Iya, Kak, ya Allah. Salam kenal, Kak. nggak apa-apa. Saya masih lahir di tahun 2000-an ini. Oh, masa? Masa masa, wah hebat berarti udah jadi guru gitu. Tapi ya oke lah, udah banyak yang lulus ya anak tahun 2000, lahiran tahun 2000 awal. Eee, Masih dikurangin. oke. Selanjutnya nih, untuk pemateri kita juga nih, ada yang kedua, ada dari Kakak cantik, aku nyebutnya si Kakak cantik, ada Kak Farhana Rifki, mahasiswa matematika 22 Universitas Diponegoro. Halo Kak Farhana, apakah ada? Ada tuh. Nah, Kakak Halo cantik. Kak Linda. Halo, ini masih muda nih, mahasiswa 2022 ya? Iya, Aduh, halo Kak. halo Kak Linda. Halo. Oh ya teman-teman, eee, sebelum nah, apa ya, maksudnya disesuaikan dengan tema hari ini ya, sukses menembus UTBK 2023, pasti teman-teman juga udah denger nih, sedikit banyaknya udah dengar tentang perubahan, di UTBK 2023 nanti, kayak mulai dari namanya aja sekarang, jadi SNBT dia 2023, terus dan perubahan-perubahan lainnya yang mungkin teman-teman awalnya, selama ini mempersiapkan untuk, maksudnya, seperti sama 2022 ternyata kemarin, ada berita maksudnya disosialisasikan bahwa ada perubahan gitu ya, ada beberapa perubahan di UTBK 2023 ini. Jadi mungkin teman-teman merasa kaget atau bingung dan masih belum paham gitu.
bagaimana sih sebenarnya atau eee yang detailnya tentang, UTBK 2023 ini. Maka dari itu, hari ini, insya Allah kita bakal kupas tuntas ya, sedetail mungkin tentang, informasi seputar UTBK 2000 di dua di du dut maaf maksudnya informasi seputar UTBK 2023 dan juga ada tips-tips yang ya supaya kalian bisa sukses, lulus gitu nanti di UTBK 2023, amin. Kayaknya dari tadi saya terlalu kelamaan ngomong ya, saya terus yang ngomong jadi, daripada saya yang ngomong terus, saya mau langsung aja, mempersilahkan waktunya ke Kak Inmas, Kak Inmas Indra Tamas, untuk sesi yang pertama ini selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, 15 menit. Oh ya teman-teman, aku harap nanti teman-teman, bisa aktif ya untuk aktif bertanya. Misalnya teman-teman masih dari penjelasan Kak Inmas, teman-teman masih ada hal yang mau ditanyain lagi gitu, masih ragu, maksudnya masih belum paham, jadi jangan ragu untuk bertanya. Tanya aja di, Zoom chat, dengan, nama pastinya, terus, asal kalian atau lokasi tempat tinggal kalian atau SMA kalian juga boleh gitu. Pokoknya ditanyain aja di Zoom chat, soalnya oh ya selain itu soalnya juga, kita ada door prize buat kalian yang bertanya. Jadi aku harap kalian aktif ya, nikmatin waktunya bareng Kak Inmas, dengerin dengerin dengan baik supaya kalian paham. Untuk Kak Inmas dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih waktunya Kak Linda yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Masih sehatkah? Alhamdulillah kalau masih sehat. Walaupun saya nggak dengar suaranya, tapi bisa lihat ekspresinya teman-teman ya. Bisa senang nih. Nah, kebetulan hari ini kita bakal diskusi nih terkait dengan sukses menembus UTBK 2023 di hari Minggu ini. Ya, walaupun kalian yang saat ini berada di rumah, tadi ada dari Purworejo, ada dari Kalimantan juga, saat ini dari rumah, walaupun dalam keadaan weekend harusnya istilahnya kalian pergi keluar senang-senang, tapi malah seperti ini. Tapi insya Allah nanti berkah buat kalian semua juga diskusi yang kita sampaikan di sore hari ini bisa nambah pengetahuan dan wawasan kalian. Nah, ini sebelum kita share screen dulu ya. Oke, sudah bisa terlihat ya di layar masing-masing. Nah, ini untuk sore hari ini kita bakal diskusi terkait dengan sukses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, pada hari ini kita fokusnya itu di UTBK 2023 seperti yang tadi sampaikan Kak Linda, bahwasanya tahun 2023 itu banyak sekali yang namanya perubahan kebijakan dari pemerintah. Mulai dari yang namanya kalau sekolah kalian ada yang sekolah penggerak. Nah, di sini di universitas pun sekarang juga berubah. Dari mulai sistem penerimaan mahasiswa juga mulai sekarang sudah berubah. Nah, disesuaikan dengan yang namanya sekolah penggerak itu tadi. Padahal permasalahannya itu di angkatan kalian itu belum menggunakan kurikulum merdeka, tapi universitasnya sudah menghendaki yang namanya kurikulum merdeka. Nah, itu poin pertamanya dulu. Sebenarnya kalau kita diskusi lebih lanjut, sebenarnya tes UTBK, terus penerimaan SNBT atau SNBP atau SN untuk tahun 2023 ini untuk siswa yang sudah menerapkan atau sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tapi kalian yang belum belum kurikulum merdeka sekarang sudah harus menerima ini. Nah, ini baru program baru dibuat, sudah untuk laksanakan untuk kalian semua. Tapi nggak apa-apa,
karena kebijakannya baru, nanti kita juga harus bisa menyesuaikan. Nah ini, yang pertama adalah perubahan nama dulu. Yang dulu awalnya adalah SNMPTN, sekarang dirubah ganti yang namanya SNBP. Nah, kalau kalian dulu kenalnya sama guru-guru itu SNMPTN, sekarang sudah nggak ada tuh SNMPTN. Namanya sekarang dirubah jadi SNBP. Nah, mungkin sudah tahu juga dari teman-teman juga. Nah, itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu digunakan untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Nah, ini sudah bulan Desember, nanti kurang lebih tanggal 28, mungkin 3 hari lagi itu sudah keluar untuk kuota sekolah kalian yang bisa ikut SNBP itu berapa orang, itu sudah keluar harusnya. Kemudian yang kedua itu ada SBMPTN. Nah, dulu namanya SBMPTN, tapi sekarang dirubah jadi yang namanya SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tulis. Nah, ini ganti lagi tuh. Tapi sistemnya gimana, Pak? Nah, sistemnya nanti juga kita akan bahas lagi. Yang kemudian ada SM, Seleksi Mandiri. Kalau Seleksi Mandiri ini juga tidak terlalu berubah namanya, masih sama, tapi yang menyelenggarakan atau yang mengadakan itu adalah universitas masing-masing. Jadi kayak UNS, UI, ITB, ITS, itu mereka menyelenggarakan yang namanya seleksi mandiri masing-masing. Tapi kalau yang SNM, SBM, itu yang menyelenggarakan adalah dari pemerintah. Nah, bedanya itu. Kalau SNM, SBM, itu dari pemerintah. Tapi kalau yang SN, SM, atau seleksi mandiri, itu dari universitas masing-masing. Jadi, kebijakannya pun disesuaikan sama dengan universitas masing-masing. Jadi antara nanti UNS, UGM, UI, ITS, terus IPB, ITB itu beda-beda kebijakannya sesuai dengan universitasnya. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat ini yang jadi yang jadi bahan diskusi kita dari perubahan tersebut, banyak sekali problematika yang harus kita utarakan di sini. Kalau tahun 2022 nggak ada yang namanya seperti ini, nggak ada. Tapi di tahun 2023 dengan dimulainya PTN yang berbadan hukum, itu kuotanya juga meningkat. Nah, ini bisa kalian lihat di layar masing-masing seperti itu, bahwa kuota untuk SMPT atau seleksi yang ujian atau SBMPTN tersebut itu dibandingkan dengan tahun kemarin itu jadi kurang. Nah, tapi yang sekarang dititik beratkan adalah seleksi mandiri. Kalau masing-masing universitas itu 50% menerimanya adalah dari seleksi mandiri. 50% dari seleksi mandiri. 20%-nya itu dari ujian jalur prestasi atau yang SMBP, dan 30%-nya dari SMBT. Itu yang sekarang. Atau universitas yang punya badan hukum. Nah, di layar kalian masing-masing juga itu ada ITB, ITS, IPB, UGM, UI, Unpad, Unair, Undip, USU, UNS, Unhas, UPI, UNAT, UB sama UM. Nah, masing-masing universitas tersebut yang sudah berbadan hukum itu berarti dia menerima kuota seleksi mandiri lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin. Yang diutamakan untuk universitas-universitas yang berbadan hukum itu adalah seleksi mandiri yang diutamakan. Ya, seperti itu. Nah, jadi sampai sini kalian sudah harus punya pandangan nih. Kira-kira kalian pengen masuk di universitas berbadan hukum atau tidak? Nah, universitas yang kalian tuju itu masuk badan hukum atau tidak? Kalau masuk badan hukum, berarti kuotanya ya seperti di layar kalian masing-masing itu. Kuotanya seperti itu. Nah, ini untuk perbedaannya, untuk perbedaan kuota penerimaan di tahun 2022, itu
SNMPTN tetap 20%. SBM-nya 30%, seleksi mandirinya adalah 40%. Nah, tapi kalau sekarang tahun 2023 ini, lebih banyak untuk kuota mandirinya, jadi 50%. Nah, jadi 50%. Yang SBM tetap 30%, yang SM 20% tetap. Itu khusus untuk PTN yang punya badan hukum. Nah, seperti tadi yang punya badan hukum slide sebelumnya. Nah, perbedaannya yang paling terlihat di sini adalah jumlah kuota. Perbedaannya yang paling terlihat adalah jumlah kuota untuk masing-masing perguruan tinggi. Nah, jadi sampai di sini kalian harus sudah bisa planning nih, kalian mau masuk di mana, universitas mana. Nah, ini ada lagi perbedaannya. Di tahun 2022 kemarin itu kita masih ada yang namanya tes TPA, TPS, masih plus bahasa Inggris di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 karena adanya tes TPA, tes TPS, itu masih ada yang namanya Saintek, Soshum, sama IPC atau tes campuran. Jadi kalian masih dikelompok-kelompokkan jadi kelompok Saintek atau Soshum atau campuran tergantung dari jurusan yang bakal kalian ambil. Nah, misalkan teman-teman ini mau masuk di jurusan kedokteran ya. Jadi kalian harus ambilnya Saintek kalau tahun 2022. Atau kalian mau ambil HI, berarti kamu harus ambilnya Soshum. Atau juga kalian yang dari IPA, yang saat ini di kelas IPA pengen masuk di manajemen, jadi kamu harus ambilnya tes campuran. Nah, seperti itu. Itu di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 ini tes TPA sudah dihapuskan. Karena di universitas sudah tidak relevan dan tidak dipakai lagi. Nah, itu. Dan digantikan oleh tes TPS atau tes potensi skolastik. Nah, sebenarnya TPS ini pernah dipakai nih. TPS itu pernah dipakai ketika awal pandemi dulu. Jadi awal pandemi kemarin, kalau tidak salah tahun 2020, itu masuk di perguruan tinggi, itu juga pakainya hanya tes TPS saja. Dan tes TPA itu dihapuskan oleh pemerintah. Itu kemarin, nah tes TPS-nya untuk tahun dulu itu cuma ada 4, kalau tidak salah 4, tapi sekarang ada 7. Nah, bedanya itu tadi. Nah, karena tes TPS, jadi kalian belajarnya pun juga sekarang lebih bukan secara akademik kalian pelajaran di sekolah, tapi sudah beda. Jadi tes TPS ini, tes potensi skolastik ini nggak kalian dapatkan, teman-teman nggak bakal dapat nih itu di pembelajaran sehari-hari di sekolah. Tes TPS ini nggak masuk di pembelajaran sekolah atau di papel, itu nggak masuk, teman-teman. Jadi kalian yang pengen masuk di UTBK atau SMBP, kalian harus punya referensi SMBT, kalian harus punya referensi sendiri. Jadi kalian harus cari bahan sendiri, cari referensi sendiri, latihan sendiri, review sendiri untuk tes TPS ini. Nah, jadi dari sekolah nggak ada tuh. Saya belum tahu tuh ada sekolah yang menyediakan mapel TPS, belum ada. Sampai hari ini belum ada sekolah yang menyediakan mapel TPS. Maka dari itu, karena di 2023 ini yang fokus utama adalah TPS, teman-teman harus bisa atau harus lebih kreatif. Jadi jangan ibaratnya cuma nunggu. Nah, kalau kita cuma nunggu orang berikan soal atau orang ngasihkan atau orang menginformasikan, itu sangat terlambat sekali, teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih kreatif karena tes TPS nggak cukup dipelajari kalian hanya cuma sehari, semalam itu nggak cukup nanti. Jadi harus perlu yang namanya pembiasaan kalau yang namanya tes TPS. Selanjutnya ini di tahun 2023 ini kalian bisa yang namanya lintas jurusan. Saya katakan bisa lintas jurusan di tahun 2023. Karena apa? Karena nggak ada tes TPA lagi.
yang dijadikan acuan adalah tes TPS-nya. Nah, kalau tes TPS nih, teman-teman, kalau tes TPS kalian berasal dari jurusan IPA, dari jurusan IPS, dari jurusan bahasa, itu bisa ikut UTBK lewat satu pintu. Nah, katakan satu pintu. Nah, pintunya apa? Ya TPS itu tadi. Kalian yang dari IPA itu bisa masuk di manajemen, bisa masuk di hukum, bisa masuk di HI, bisa masuk di akuntansi, itu lewat tes TPS saja. Sedangkan sebaliknya, yang dari IPS pun juga bisa masuk di peternakan, teknologi pangan, teknologi pertanian, terus agroekoteknologi dan lain sebagainya yang berbau jurusan IPA itu bisa. Nah, karena nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya saintek sama sosum itu tadi, karena sudah dihapuskan. Nah, selanjutnya ini sebagai gambaran awal teman-teman dulu ya. Nanti kita perbanyak ketika teman-teman diskusi. Jadi yang berubah lagi nih, yang pertama adalah perguruan tingginya. Perguruan tingginya ini nggak banyak yang berubah nih. Kalau yang perguruan tinggi itu tahun kemarin juga sudah ada dari PTN akademik, terus yang kedua itu ada vokasi, politeknik, sama PTKIN itu juga sudah masuk di UTBK 2023. Jadi 3 komponen perguruan tinggi yang menyediakan D3, D4, sama S1 itu sudah bisa masuk di UTBK 2023. Tambahannya di UTBK 2023 itu adalah jurusan D3. Kemarin jurusan D3 itu berdiri sendiri, teman-teman. Jadi jurusan D3 kemarin itu bisa masuk lewat jalur prestasi, tapi mereka berdiri sendiri, tidak ikut UTBK. Nah, kalau D4 itu kemarin masih ikut, teman-teman. Tapi sekarang D3 itu bisa masuk yang namanya UTBK. Jadi nanti ada tes 2 tes tuh. Yang D3 itu ada tes yang pakai prestasi juga, ada yang tes yang pakai UTBK. Nah, sekarang tinggal kalian planning aja, teman-teman. Jurusan yang bakal kalian minati itu ada D3, D4, atau S1. Nah, ini tadi. Nah, kalau D3 ya nanti itu sekolahnya vokasi, teman-teman. Vokasi. Jadi setiap universitas itu pasti ada vokasinya. Di UI, UGM, ITB dan lain sebagainya itu ada yang namanya vokasi, sekolah vokasional. Atau yang lebih fokusnya itu ke kalau vokasi itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. D4 sama D3 itu lebih banyak prakteknya. Kalau S1 itu hanya teoritis saja kalau yang sekolah di jenjang universitas. Nah, itu. Terus kemudian di UTBK 2023 nanti teman-teman itu juga masih sama. Teman-teman bisa milih 2 jurusan di masing-masing universitas atau beda universitas. Tapi kalau misalkan teman-teman mau milih jurusan itu bisa dua-duanya ada di dalam provinsi. Jadi provinsinya itu tergantung sekolah teman-teman. Kalau provinsinya sekolah teman-teman sekarang itu ada di Aceh, ya berarti bisa milih universitas yang ada di Aceh dan satunya ada di luar Aceh. Nah, kalau sekarang ada di Jawa Barat, ya satu bisa milih dua-duanya di Jawa Barat atau salah satu universitas ada yang di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Tapi misalkan kalian yang dari Jawa Barat, misalkan pengen ke Bali di Udayana, itu kalian hanya punya satu pilihan universitas saja. Kalau kalian dari Jawa Barat pengen ke Bali itu cuma punya satu universitas. Jadi punya satu kesempatan universitas. Tapi kalau misalkan pengen punya 2 kesempatan universitas, berarti kamu harus pilih salah satu di Bali dan satunya ada di Jawa Barat. Nggak bisa satunya di Bali, satunya di Kalimantan, nggak bisa. Sedangkan sekolah teman-teman itu ada di Jawa Barat, nggak bisa. Jadi salah satu harus ada di Jawa Barat. Kalau pilih satu langsung ke Bali tadi, ke Udayana, itu bisa, teman-teman. Nah, itu juga dipahami. Kadang banyak nggak lolosnya. Kalau beberapa kita kaji lebih lanjut, banyak nggak lolosnya itu karena salah di penempatan pilihan. Itu aja, teman-teman. Jadi dua-duanya itu ada di
di luar provinsi teman-teman, itu nggak bisa. Itu otomatis nanti nggak tertolak oleh sistem. Atau cuma milih cuma milih satu atau dua itu di luar provinsi. Tapi kalau satu masih bisa. Nah, ini kita lanjutkan. Ini untuk materi UTBK-nya bisa kalian saksikan. Materi UTBK-nya ada tes potensi skolastik sama literasi dan penalaran. Ini ada 2 subtes. Nah, yang pertama ada kemampuan penalaran umum. Itu durasi waktunya itu ada 30 menit. Nah, durasi waktunya dari sekitar itu. Oh, sorry, ini jumlah butir soalnya. Terus kemampuan kuantitatif ada 15. Pengetahuan dan pemahaman umum ada 20. Kemampuan memahami bacaan sama ada 20. Terus ada literasi dan penalaran, bahasa Indonesia ada 30, Inggris 20, matematikanya ada 20. Nah, totalnya ada 155. Terus waktunya itu hanya 95 menit, kamu mengerjakan 155 soal. Terus metodenya itu sama blocking time. Jadi blocking time itu metodenya, jadi kamu sekali duduk mengerjakan UTBK, itu nggak bisa atau misalkan kalian stop mengerjakan jeda waktu 10 menit, kalian nggak bisa. Jadi kalian kerjakan harus 195 menit itu untuk 155 soal. Dan ketika mengerjakan itu nggak bisa loncat-loncat, teman-teman. Kamu ngerjakan penalaran umum dulu terus loncat ke yang namanya pemahaman umum, itu nggak bisa. Atau dari kemampuan penalaran umum loncat ke bahasa Indonesia, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi harus urut. Penalaran umum, kuanti, pemahaman, itu harus urut. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Nah, misalkan nih, teman-teman ngerjakan UTBK, yang dirasa paling mudah itu adalah penalaran matematika dulu. Nah, teman-teman menganggap penalaran matematika itu paling mudah nih, jadi dikerjakan di awal. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi yang teman-teman nanti kerjakan ketika tes UTBK itu harus urut. Jadi harus urut dari step by step-nya sampai terakhir itu juga harus urut. Nah, terus kemudian yang milih seni sama olahraga, pilih jurusan seni sama olahraga itu juga teman-teman harus melampirkan yang namanya portofolio. Nah, portofolio masing-masing jurusan itu juga beda, teman-teman. Nanti lebih lanjutnya bisa teman-teman cek di portalnya aja, di portal kalau dulu namanya LTMPT, sekarang SNBP kalau sekarang. Nah, di portalnya tersebut. Kemudian ini ada materinya nih. Materi untuk UTBK 2023 itu seperti ini. Penalaran umum itu terdiri dari itu tadi ada pernyataan benar atau salah, argumentasi sama penalaran analitik posisi, sampai yang literasi bahasa Inggris itu ada kayak vocab, and reference sama specific information, true or false statement. Nah, itu ada seperti itu. Jadi teman-teman fokus belajarnya ketika nanti UTBK seperti ini. Misalkan ada penalaran umum, ya teman-teman harus belajar sinonim sama antonim. Teman-teman harus belajar yang namanya gagasan utama. Terus cari makna atau istilah di berbagai bidang itu harus belajar juga. Nah, kayak gini. Ini ya teman-teman, perlu diketahui. Seperti ini itu nggak bisa teman-teman cuma belajar semalam terus jadi. Besok ngerjakan tes lolos, nggak bisa, teman-teman. Tapi ini harus kalian pelajari step by step-nya, memerlukan waktu atau sampai kalian terbiasa. Itu harus kalian pelajari. Jadi sampai membiasakan untuk mengerjakan. Nah, misalkan nih aritmatika sosial, itu kan berisi baris sama deret tuh. Baris sama deret.
Nah, ini mengerjakan baris sama deret dengan waktu yang cepat itu kalau kalian nggak terbiasa, kalian bakal kehabisan waktu tuh. Kalian bakal yang namanya kehabisan waktu. Nah, ini mungkin bisa di screenshot tuh materi-materinya apa aja, bisa kalian screenshot. Nah, ini untuk saya tampilkan lagi data. Ini ada grafik pendaftar UTBK dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dan presentase kelulusannya cuma 24%. Jadi misalkan ada 100 orang pendaftar yang diterima itu yang tidak lolos itu cuma 76 dan yang lolos orang. Jadi antara pendaftar sama yang diterima itu kesenjangannya jauh banget. Nah, jadi nggak ada 50%-nya tuh yang diterima di universitas dari jumlah total pendaftar. Jadi kalau seperti ini, melihat seperti ini, teman-teman, saya pengen tahu nih, ya sudah siap belum sih di UTBK itu? Nah, pertanyaan itu, silahkan bisa dijawab di hati masing-masing. Jadi kalian bersaing sama ribuan orang dari Indonesia untuk memperebutkan kursi di universitas impian, itu sudah siap belum? Nah, daripada cuma bilang siap tapi kalian nggak ada persiapan sama sekali, ya sama aja. Ibaratnya teman-teman itu lagi perang nih, ibaratnya perang. Tapi teman-teman nggak punya senjata tuh. Teman-teman nggak punya senjata. Lah kamu mau lawan pakai apa terusan? Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Harus punya persiapan. Modal kalian apa nih? Sudah belajarnya sampai mana? Kalau cuma belajarnya hari cuma seminggu sekali, ya saya rasa itu kurang teman-teman. Jadi kamu harus perjuangan tuh. Kalau hari ini kamu sudah berniat pengen masuk UGM, pengen masuk ITS, pengen masuk UI, ya silahkan diperjuangkan teman-teman. Karena apa? Karena ya itu nggak cukup sehari jadi. Itu ya perlu diingat. Jadi kalian belajar malam, tidur, kerjakan, lolos, nggak mungkin. Saya nggak percaya seperti itu. Jadi semua itu kan butuh proses teman-teman. Apapun yang kalian laksanakan, apapun aktivitas yang kalian lakukan, itu semua butuh proses tuh. Nah, oleh ini itu tadi. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau pengen masuk di UTBK 2023, persiapannya sampai mana? Nah, itu perlu dikaji lagi tuh. Nah, yang pertama nih, teman-teman. Yang pertama kalian adalah latihan soal atau tryout. Ya, seperti tak bilang tadi tuh. Kamu itu bisa karena terbiasa. Kamu itu bisa naik sepeda karena sering jatuh. Nah, itu tadi. Kamu bisa lolos karena sering coba. Nggak mungkin orang tahu-tahu bisa naik sepeda, bisa ngelancar, itu nggak mungkin teman-teman. Tapi harus melewati fase-fase dia jatuh dulu, kakinya luka, lecet, dan lain sebagainya. Sama halnya kayak gitu, itu bawalah ke sini. Punya impian tinggi, kalau nggak diperjuangkan cuma jadi angan-angan kok. Cuma jadi angan-angan aja, itu cuma di kepala aja tuh. Tapi kamu harus yang namanya perjuangkan. Gimana caranya itu tadi? Perbanyak latihan soal atau tryout. Jadi latihan soal sekarang ini sudah banyak bertebaran di media sosial, sudah banyak bertebaran di Google. Jadi banyak tuh, kalian lihat aja. Terus habis itu kalian kerja. Kalau perlu kalian cetak soalnya tuh. Kalau perlu dicetak soalnya, soal tryout itu dicetak, kamu kerjakan, cari berapa salah berapa, seperti itu. Yang kemudian adalah evaluasi siapa. Sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap, itu tadi pertanyaan selanjutnya, persiapanmu apa? Bekal apa? Nah, itu. Yang ketiga itu elaborasi materi tes. Itu harus bisa tuh. Jadi memahami juga materi-materi yang tes itu apa aja tuh tadi.
Jadi nggak bisa tuh di tes potensi skolastik itu nggak bisa. Kalian cuma mengandalkan matematika. Kamu cuma mengandalkan matematika nggak bisa, teman-teman. Jadi kamu cuma mengandalkan satu subtes atau 1, 2, 3 subtes. Itu nggak bisa. Jadi semuanya itu harus kalian bisa menguasai. Jadi nggak boleh dipilih tuh. Yang keempat adalah review materi. Setelah kalian mempelajari, itu review materinya lagi. Ya, kalau kesalahnya di mana tuh? Kalian ngerjakan soal tryout, salahnya mana? Salahnya di mana? Nah, benar apa namanya? Diperhatikan juga. Kita kan cuma gini, teman-teman. Yang kita salah juga selama ini dalam belajar. Itu kita cuma ngerjakan, tahu jawabannya, udah. Gitu aja polanya. Tapi pola itu harus dirubah, teman-teman. Kita belajar, ngerjakan, tahu jawabannya, terus dicari tahu kenapa kamu salah, kenapa kamu benar. Itu harus juga dicari tahu. Jadi jangan cuma tahu jawabannya ini salah, ini benar. Enggak. Itu mindset orang-orang dulu tuh. Tapi kalau mindset orang-orang sekarang itu, kenapa jawaban ini bisa salah, kenapa jawaban ini bisa benar. Itu apa namanya konsep atau metode yang paling sederhana untuk kita belajar. Salah itu nggak apa-apa, teman-teman. Kalau sebelum tes salah itu nggak apa-apa. Tapi kalau salah di plastik ketika tes, ya jangan. Nah, jangan. Terus yang kemudian adalah perbanyak ini. Mungkin ini usahanya spiritualitas. Kalau saya katakan adalah spiritualitas. Kita usaha secara fisik, tapi rohaniah kita juga harus usaha. Nah, kita sudah melakukan apa namanya, sudah usaha ngelakuin yang terbaik, kita sudah belajar yang terbaik, tapi juga harus diimbangi dengan usaha secara rohaniah atau spiritualitas kita. Supaya apa? Ini juga apa namanya, juga bisa tercapai. Misalkan nih yang beragama Muslim, katakanlah ada ibadah khusus, misalkan bangun tengah malam minta, nah itu ibadah khususnya. Tapi yang seperti itu, jadi kita harus punya secara rohaniah kita juga harus punya secara rohaniah kita juga harus punya apa namanya ibadah tersendiri untuk bisa melancar biar kita bisa lolos di UTBK. Nah ini saya banyak ngomong di sini nanti. Ini teman-teman. Yang bikin gagal kita di UTBK itu salah satunya adalah kita terlalu fokus sama pilihan kita. Sama kita terlalu fokus sama jurusan yang kita ambil. Sama kita terlalu gengsi sama jurusan kita. Contoh sederhana ini. Contoh sederhana. Kalian tinggal di lingkungan keluarga yang dokter. Profesi dokter. Otomatis kamu juga bakal jadi dokter. Atau disuruh orang tua, kalian bakal jadi dokter. Tapi itu semua nggak sesuai dengan passion. Nggak sesuai dengan passion kamu. Apakah bisa? Saya jamin tidak bisa. Karena apa? Tes potensi skolastik itu mengukur bukan dari segi akademik. Tapi dari segi passion kamu. Atau kesukaan kamu. Atau kamu mampu tidak untuk masuk di jurusan tersebut. Itu. Jadi kalau kita nurutin gengsi nih teman-teman. Aku pengen masuk ke dokteran tuh. Jurusannya bagus tuh, grade-nya bagus. Universitasnya harus UGM. Nah, menyandang titel mahasiswa UGM jurusan kedokteran. Keren nggak tuh? Nah, kalau kayak gitu, gengsinya yang ditinggikan. Kayak gitu sekarang sudah nggak berlaku, teman-teman. Kita nggak boleh egois sama diri kita. Contoh lagi. Ada tuh, ini contoh di sini. Ada tuh teman-teman, saya pengen jurusan manajemen karena peluang kerjanya terjamin. Enggak juga. Saya katakan enggak juga. Justru lulusan terbanyak saat ini itu adalah lulusan dari manajemen. Itu fakta di sini. Entah itu sekolahnya tingginya negeri atau swasta, lulusan terbanyak itu adalah dari manajemennya. Itu adalah dari manajemen. Nah, kenapa enggak
Karena banyak, peluang kerjanya kira-kira juga banyak atau enggak? Saya yakin juga enggak banyak untuk lulusan manajemen. Nah, saat ini pemikiran-pemikiran seperti itu perlu ditinggalkan teman-teman. Jadi kita nggak boleh fokus sama, wah aku pengen, saya pengen kuliah di manajemen, pengen jadi manajer. Nggak bisa. Pemikiran-pemikiran seperti itu harus sudah dibuang tuh. Nah, kita turunkan lagi tuh teman-teman. Kalau kita nggak bisa masuk di manajemen, kita turunkan lagi. Manajemen itu kan terbagi dalam beberapa kategori juga. Manajemen ada beberapa, ada yang manajemen pendidikan juga, ada manajemen perdagangan, ekonomi, itu banyak banget tuh manajemen. Kita turunkan grade kita. Jadi kita turunkan gengsi kita. Kita nggak masuk di manajemen, tapi masuknya di kita breakdown lagi. Manajemen itu masuknya di perpajakan katakanlah. Itu juga manajemen perpajakan. Bisnis itu juga masuknya di manajemen. Perdagangan juga sama, masuknya di manajemen. Nah, gitu. Harus tahu sejauh apa kemampuan kita, sampai mana. Jadi jangan dipaksa. Jadi itu ya, poin pentingnya kita tuh jangan memaksakan. Kalau kita nggak jurusan yang kita mampu, udah itu. Kadang kita terlalu gengsi aja. Nah, udah nggak usah gengsi. Semua jurusan yang bakal kalian ambil itu akan ada peluang kerja. Sekarang ini sudah 4.0, sebentar lagi mau 5.0. Kalian dari latar belakang jurusan apapun itu bisa masuk atau bisa diserap di dunia pekerjaan. Jangan takut kalian tidak dapat pekerjaan, jangan. Justru ini fakta yang terjadi sekarang. Justru jurusan yang sekarang ini lagi naik, ya kayak katakanlah manajemen, itu peluang diterima di kerjanya semakin sedikit. Saya yakin itu. Karena apa? Lulusannya banyak, keterampilannya mahasiswa itu juga banyak yang tidak dimaksimalkan di jurusan manajemen. Faktanya sekarang. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk jadwal-jadwalnya. Untuk jadwal-jadwalnya seperti ini, mungkin nanti teman-teman bisa disaksikan seperti itu. Nah, ini juga pelaksanaan UTBK-nya seperti ini juga, mulai di tanggal 8 sampai berakhir di tanggal 28. Nah, kita kurang 134 lagi menuju UTBK. Sudah sejauh mana persiapan kamu? Tanyakan sama diri kamu sendiri tuh. Dan dijawab di dalam hati kamu. Sudah sejauh mana persiapan kamu untuk masuk atau untuk berkompetisi di UTBK 2023. Nah, yang bisa menjawab adalah kamu sendiri. Sudah ya? Jadi itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjut untuk sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dengan topik atau bahan diskusi kita pada sore hari ini. Saya cuma memberikan gambaran secara umum aja. Nanti sukses tidaknya, berhasil atau tidaknya teman-teman masuk di PTN impian itu tergantung teman-teman sendiri, bukan tergantung orang tua, bukan tergantung guru, bukan tergantung teman, bukan tergantung orang-orang di sekitar kalian. Orang-orang di sekitar kalian itu cuma membantu, memberikan support, memberikan dukungan, tapi berhasil atau tidak, lolos atau tidak, itu tergantung kamu sendiri. Orang lain cuma bantu saja, jadi tidak bisa membuat kamu masuk di PTN. Yang bisa membuat kalian masuk di PTN itu adalah kamu sendiri. Nah, gitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk sesi pemaparan materi, nanti biar bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini tadi. Silahkan bisa open mic atau di kolom chat ini aja. Mohon izin Mbak Linda, suaranya tidak terdengar.
Mungkin ada kesalahan di mikrofonnya. Ini yang mau bertanya silakan. Dari tadi tidak terdengar atau gimana? Oh, kalau Mas Inmasnya kedengaran, cuman Mbak Lindanya tadi yang terakhir ini ada ini. Oke, silakan yang raise hand, monggo, saya persilakan. Silakan untuk Salsa Sabrina, bisa diaktifkan kameranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya seandainya passion kita bukan di kedokteran, tapi orang tua kita suruh pilih kita di kedokteran, itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Ada lagi atau satu dulu baru kita jawab? Nah ini. Ada lagi coba langsung aja. Ya, dijawab dulu aja Mas. Oh, dijawab dulu. Ya. Oke. Siap. Ini, misalkan passion kita itu tidak di kedokteran ya, passion kita tidak di kedokteran, tapi orang tua kita nyuruh kita kedokteran. Gini Mbak Salsa Sabrina, kalau misalkan orang tua itu nyuruh kita di kedokteran, gini, yang pertama Mbak Salsa itu harus memahamkan dulu orang tua, gitu ya. Mbak Salsa harus memahamkan dulu orang tua. Kadang kan orang tua nggak sesuai dengan pemilihan kita juga. Kita pilih, misalkan nih Mbak Salsa pilihnya apa? Passionnya apa, Mbak Salsa? Di perhitungan. Oke, di perhitungan misalkan Mbak Salsa passionnya itu adalah di statistik. Nah, perhitungan masuk statistika. Coba nanti Mbak Salsa ngobrol sama orang tua, saya itu passionnya di statistik atau di perhitungan. Nah, itu Mbak Salsa ini browsing aja peluang kerja di statistik atau peluang kerja matematika atau peluang kerja akuntansi. Nah, dari situ nanti dipahamkan juga orang tua. Oh, ini jadi tidak kalah gengsinya sama kedokteran, itu nggak kalah. Nah, terus dijelaskan juga Mbak Salsa, kenapa kamu nggak suka kedokteran? Misalkan alasannya karena kedokteran itu terlalu tinggi atau seperti apa. Lah itu juga dijelaskan juga. Sedang nilai habisnya untuk yang kita nilai dulu nih. Nilai rapot. Kita nilai rapot, ambil contoh biologi. Kamu tunjukkan juga nilai biologi memenuhi atau tidak. Nah, itu kamu nanti juga harus memberikan pemahaman juga. Nilai biologiku tidak mencukupi, tapi matematikanya tinggi. Jadi saya harus ke statistika. Mbak Salsabila, jadi kamu harus yang pertama tadi kamu cari referensi dulu tuh, jurusan yang kamu suka itu peluang kerjanya apa. Setelah itu kamu ngobrol sama orang tua juga bahwa itu juga nggak kalah gengsi sama kedokteran. Gitu ya Mbak Salsa. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, itu juga sudah coba Mbak Salsa lihat itu juga sudah ada ditambah Kak Dedi tuh. Ya, terkait dengan perhitungan itu apa aja. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ditanyakan. Oke, ini ada raise hand dari.
Mas Ruwatul, silakan Mas Ruwatul. Saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ruwatul Heriah dari Kebumen. Izin bertanya, sebagai langkah pengantisipasian, apa yang perlu kita siapkan untuk mengikuti seleksi mandiri? Apakah materinya sama berupa TPS atau PKA ya Kak? Atau malah berbeda-beda di setiap universitas ya Kak? Terus untuk pertanyaan kedua, berarti TPS bagian penalaran matematika itu sama dengan PKA mapal matematika ya Kak? Sama atau tidak ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ruwatul Koiriah dari Kebumen, jauh banget tuh Kebumen. Orang apa ini? Jadi nih, yang pertama langkah untuk mandiri. Jadi ini langkah antisipasi biar tidak kamu mandiri atau gimana? Kalau ternyata Antisipasi. tidak lolos SNBT seperti itu Pak. Oh gitu. Gini, kalau kamu nggak lolos SNBT, otomatis kamu perlu mandiri. Nah, untuk mandiri itu yang pertama bisa pakai nilai UTBK atau SNBT, itu bisa pakai nilai tersebut. Terus yang kedua itu ada jalur yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu pakai rapot sama pakai nilai-nilai atau prestasi akademik atau non akademik. Nah, tapi kalau yang poin kedua tadi jalur prestasi kamu tidak ada, berarti kamu otomatis harus punya nilai UTBK atau SNBT, itu otomatis. Nah, untuk sistem seleksinya masing-masing universitas itu punya ketentuan masing-masing, Mbak. Jadi nggak sama kayak Universitas UNS disamakan sama UGM, itu nggak bisa. Jadi misalkan nih di UNS itu syarat utamanya jalur mandiri pakai nilai UTBK nanti harus dilampirkan, misalkan dilampirkan apa. Nah, itu juga ada ketentuannya sendiri. Jadi nggak bisa, tapi rata-rata di universitas itu jalur masuk mandiri itu pakai yang namanya prestasi sama nilai tes UTBK. Itu rata-rata seperti itu. Nah, yang kemudian untuk penalaran TKA itu bisa dikatakan sama Mbak, sama TKA yang dulu itu bisa sama. Tapi untuk penalaran yang penalaran matematika itu kalau jenengan tahu soal-soalnya itu adalah soal-soal dasar banget, Mbak. Jadi nggak ada yang namanya kalau hari ini kamu belajar matematika itu kayak matriks, integral, terus trigonometri. Nah, di penalaran matematika itu ada, tapi nggak banyak. Justru yang paling banyak adalah deret bilangan, terus justru seperti itu. Jadi kan itu membutuhkan kecepatan kamu menghitung juga tuh. Kecepatan kamu menghitung, terus kamu ibaratnya kalau yang di penalaran matematika itu ya kamu harus terbiasa tuh. Sama hanya kayak yang tes TKA itu hampir mirip dengan tes TKA yang dulunya. Gitu ya Mbak. Mas Ruwatul Koiriah. Begitu Mas Ruwatul, adakah yang feedback lagi yang ingin disampaikan? Jadi cita-citanya mau masuk mana nih, Mas Ruwatul? Mas Ruwatul. Rencananya cita-citanya mau daftar di mana? Kampus impiannya di UGM kah atau di UNS kah? Teknik informatika. Ya, Kak. Teknik informatika? Universitas? ITS. Oh, ITS ya. Mudah-mudahan di sini semuanya bisa tercapai semua tujuannya di kampus, cita-cita kampusnya. Baik, Kak Linda, masih bisa? Aduh, Kak Linda sepertinya masih belum bisa ya, masih belum terdengar suaranya. Oke. Baik, kalau gitu ada lagi penanya? Mungkin karena ini sudah kita mau ada 2 pemateri ya,
Gitu. Jadi mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini untuk penanyanya. Silahkan nanti untuk penanya yang belum bertanya, silahkan bisa ditanyakan lewat IG-nya Koda Science, yaitu di kodascience.class. Nanti kalian bisa tanya di situ, nanti akan dijawab oleh adminnya. Dan mungkin nanti kalau kita dari kami agak kesulitan menjawab, mungkin kami akan hubungkan dengan Mas Inmas. Begitu ya Mas Inmas ya? Baik, nanti bisa saya bantu. Iya siap. Mungkin itu Mas Inmas untuk apa materi dari Mas Inmas. Mungkin ada closing statement dari Mas Inmas. Monggo saya persilakan. Sebentar saja. Jadi teman-teman terima kasih untuk waktu sore harinya ini. Selamat berjuang untuk masuk di perguruan tinggi, entah apapun nanti kamu masuk di SNBP atau yang SNBT. Terus yang paling diingat adalah jangan menuruti gengsi, tapi utamakan yang namanya kemampuan kalian. Yang bisa mengukur kemampuan adalah diri sendiri. Jadi sesuaikan jurusan sama kemampuan juga sama passion. Karena tes TPS bukan mengukur akademik, tapi mengukur passion kalian bisa atau tidak masuk di jurusan tersebut. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih untuk semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Inmas atas penyampaian materi yang sangat memberikan kita inspirasi, sangat memberikan kita percikan-percikan semangat ya untuk UTBK 2023 ini. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri kedua ini, kita akan mendengar testimoni dari mahasiswa baru angkatan 2022 yang diterima di Universitas Diponegoro angkatan 2022 di program studi matematika. Ini mahasiswanya Bu Lucy ini sepertinya. Nah, sebelum itu tadi seperti yang Kak Inmas bilang, bahwasanya teman-teman ini harus kreatif ya, karena pembelajaran TPS ini tuh tidak ada di sekolah gitu. Jadi teman-teman di sini tuh harus yang semangat untuk berkreatif, bagaimana cara berpikir out of the box. Dan Kak Linda, bisa? Halo, ada Oke. suaranya Kak? Siap, Oke. sudah ada. Baik. Lanjut aja dulu sama Kakak, tadi jadi kepotong. Oh, oke. Oke, gitu aja. Jadi pesan kita dari Mas Inmas yang perlu saya garis bawah itu tadi ya. Jadi kita harus berpikir kreatif bagaimana kita mempelajari dan bisa mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Untuk selanjutnya, ini kita langsung saja ya untuk Mbak Farhana Rifki dari Universitas Diponegoro, program studi matematika nih, angkatan 2022, ini fresh maba, masih ospek. Monggo untuk Mbak Farhana, saya persilahkan untuk sharing-sharingnya dan untuk bercerita kepada teman-teman semua. Aku izin share itu ya Mbak, share screen dulu ya. Oh boleh, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kenalin, namaku Farhana Rifki Nura, biasa dipanggil Hana. Aku merupakan salah satu mahasiswa baru Universitas Diponegoro, program studi matematika. Jadi di sini aku bakalan sharing pengalamanku masuk ke PTN lewat jalur SBMPTN UTBK tahun lalu ya, tahun 2022, dan sharing sedikit
tentang strategi dalam membagi waktu dan target belajar. Oke, langsung mulai aja ya. Pertama-tama, kenapa sih aku milih masuk ke dalam jurusan matematika? Yang pertama itu udah pasti karena kualitasnya. Universitas Diponegoro sendiri udah masuk ke dalam 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Dan juga Badan Akreditasi Nasional sudah memberikan akreditasi A buat program studi matematika Universitas Diponegoro. Yang kedua, ada restu orang tua. Jadi orang tuaku pengen dan dukung aku buat bisa masuk ke Undip. Kita juga udah tahu kalau restu orang tua itu penting bagi kita karena restu dan doa orang tua sangat berarti di dalam kehidupan kita. Lanjut yang ketiga ada cita-cita. Hal ini juga berhubungan dengan cita-citaku yang ada kaitannya dengan jurusan matematika. Keempat ada karir. Karir atau prospek kerja dari lulusan matematika ini cukup luas dan juga udah didukung dari Universitas Diponegoro itu sendiri yang udah masuk ke dalam 10 besar PTN terbaik di Indonesia. Terus apa aja sih prospek kerjanya? Contohnya yang pertama ada data analis, yaitu orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis. Data analisis itu juga bertugas menganalisis data numerik dan mengolah serta menerjemahkan data yang ada ke suatu laporan agar bisa mudah dipahami oleh perusahaan. Yang kedua ada akademisi, contohnya kayak dosen, guru pengajar, bimbingan belajar atau les privat. Yang ketiga ada data scientist, yaitu orang yang bekerja di pengolahan data, mengumpulkan data dari sumber yang ada. Terus yang keempat ada aktuaris, yaitu orang yang bertugas dalam pengukuran dan manajemen risiko serta ketidakpastian dalam usaha. Lanjut cara belajar. Pertama, perkuat jalur langit. Buat yang muslim, kalian usahain buat sholat fardu tepat waktu. Kalau dengar azan, langsung bangun buat ambil air wudhu, terus sholat. Terus jangan dilupain juga buat sholat sunahnya kayak sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sama sholat hajat. Jangan lupa juga buat sedekah sama berbakti ke orang tua. Jangan sampai kita ngebentak atau berkata kasar ke orang tua. Soalnya orang tua itu kan kunci keberhasilan dari kesuksesan anaknya. Juga kalian bisa berdoa pas waktu yang mustajab, misal di waktu asar pada hari Jumat, terus di sepertiga malam, sama pas waktu hujan turun. Jangan lupa juga buat rutin baca Al-Quran, serta ngelakuin puasa sunnah kayak puasa Senin Kamis. Yang kedua, lanjut bikin timeline belajar. Tentuin tiap hari belajar materi apa. Misal hari Senin belajar subbab pengetahuan dan penalaran umum, terus hari Selasa pengetahuan kuantitatif, hari Rabunya penalaran matematika, dan seterusnya. Terus kalian bikin jadwal belajar, dibagi aja kayak sehari itu, misalnya pagi bisa buat nonton materi, terus siangnya bisa buat ngerjain soal, malam buat nyatet sama review materi gitu aja. Terus yang ketiga, sering ikut tryout. Ikut tryout setiap minggu, kalau enggak minimal 1 kali dalam seminggu, itu aja udah cukup. Terus buat fungsi ikut tryout tuh buat ngukur kemampuan kita. Kita tahu kelemahan dan kelebihan kita tuh di mana tiap subbab tesnya. Terus bisa tahu persaingan jurusan atau kampus, tahu passing grade jurusan biar realistis. Kalau misalnya jurusan dan PTN yang kalian pengen tuh persaingannya ketat, ya berarti usaha kalian harus lebih ketat lagi. Yang keempat, konsisten. Latihan soal secara rutin. Buat target minimal 100 soal per hari. Soalnya banyak latihan soal, makin sering latihan, makin terlatih skill logika dan analisis kita. Yang kelima, niat belajar. Caranya dengan jauhin
distraksi kayak HP dan benda lain yang bikin fokus kalian pecah. Kalau misalnya kalian belajar pakai HP, usahain nyalain fokus mode atau bisa download aplikasi Flip. Buat solusi yang lain, ngadepin distraksi itu bisa pakai teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro itu? Jadi, teknik ini teman-teman harus fokus dalam selang waktu tertentu. Contohnya 25 menit. Setelah waktu habis, teman-teman diharusin buat istirahat selama 5 menit. Cara ini dilakuin sebanyak 4 sesi atau 4 babak. Setelah itu, teman-teman bisa beristirahat lebih lama, asal tidak lebih panjang daripada waktu untuk fokus. Selanjutnya, aku mau bagiin tips dan trik ngerjain tryout. Yang pertama, pastiin kalau platform tryout yang kalian ikutin itu benar-benar terpercaya dan ngeluarin tipe-tipe soal HOTS. Yang kedua, kerjain sesuai kemampuan, jangan ngandelin Google atau Tan ketika ngerjain tryout. Yang ketiga, manajemen waktu. Baca soal dulu baru baca teks. Kalau nggak bisa ngerjain, lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada soal yang susah, jangan stay di satu soal itu terus. Harus move ke selanjutnya dan ngerjain yang gampang dulu. Dengan gitu kita bisa meminimalisir probabilitas akan kehabisan waktu, juga bisa improve tadi soal yang susah buat kita nemuin jawabannya. Terus selanjutnya ada tips dan trik pasca TO. Yang pertama, buka pembahasan, nilai, ranking, dan analisis jurusan. Yang kedua, catat nilai dan tempel di meja belajar. Yang ketiga, buat pembahasan, tulis soal yang sulit atau yang salah aja. 4, bedah soal dan review kembali materinya. Selanjutnya ada tips buat milih jurusan. Yang pertama, ngikut passion. Passion yang jelas bakalan membantu dalam menentukan jurusan kuliah. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih hal yang teman-teman minatin. Misal nih, teman-teman suka ngitung, suka teka-teki, atau suka kuis gitu. Berarti teman-teman masuk ke dalam orang yang suka analisis nih. Berarti cari jurusan-jurusan yang ada hubungannya sama analisis. Atau kalau pelajaran apa yang teman-teman sukain. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan cara teman-teman ngecek tuh dari nilai rapot selama 5 semester, yang paling tinggi itu apa? Misal, kok kimiaku jelek terus? Ya berarti bukan jurusan yang berkaitan sama kimia. Coba cek mata pelajaran lain. Misalnya, contohnya matematikaku bagus nih, kok dari semester 1 sampai semester 5 itu naik terus angkanya. Berarti mungkin kamu cocoknya di jurusan matematika atau jurusan yang berkaitan sama matematika. Yang kedua, peluang di dunia kerja. Coba cari tahu apakah jurusan incaran yang kalian pilih itu memiliki peluang kerja yang menjanjikan atau tidak. Semua jurusan kuliah itu punya peluang pekerjaannya masing-masing. Misalnya aja jurusan manajemen pariwisata, nantinya bakalan kerja di sektor pariwisata dan perencanaannya. Kalau mengambil jurusan keperawatan, peluang pekerjaannya bisa didapetin di rumah sakit atau klinik. Jadi, pilih jurusan yang sekiranya punya peluang pekerjaan yang tinggi. Terus selanjutnya, riset jurusan. Jika masih bingung menentukan pilihan, buat list jurusan yang diinginkan, kemudian cari plus minusnya. Jadi maksudnya gini, cek dulu. Misal kalian suka jurusan teknik industri nih, maka riset dulu cara masuknya tuh gimana, kuotanya berapa, terus nanti potensi kerjanya kayak gimana, kurikulumnya apa aja, dan lain-lain. Supaya teman-teman beneran tahu jurusan yang emang udah bener teman-teman mau. Yang keempat, konsultasi dengan profesional. Kalau kalian benar-benar bingung sama jurusan apa aja yang bakal kalian ambil, solusinya adalah melakukan konsultasi. Konsultasi ini bisa dilakuin bareng guru, orang tua, kakak tingkat, atau siapa aja
yang lebih ahli dalam bidang ini. Jadi sebelum tes masuk perguruan tinggi, usahain kalian dah tahu mau minat jurusannya kemana. Oh, oh iya, aku mau nambahin dikit tentang hal apa aja yang harus dilakukan saat hari HUTBK. Yang pertama, positive thinking sama percaya diri. Percaya diri sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa ngerjainnya, jangan mikir yang aneh-aneh. Pikirin semuanya bakal baik-baik aja dan terapin mindset kalau kamu bisa ngerjain dengan lancar. Nah, terus dengan percaya diri, jadi kita jadi bisa optimalin kemampuan kita dalam ngerjain soalnya. Terus yang kedua, kalau lokasi UTBK-nya jauh, kayak pengalamanku dulu, usahain berangkat lebih awal. Soalnya kalau terlambat, udah pasti konsentrasi kita bakalan terganggu. Terus yang ketiga, buang air sebelum masuk ruangan UTBK. Mayoritas lokasi UTBK tuh nggak ngizinin pesertanya ke toilet. Terus misalnya kalian mau di tengah-tengah ngerjain UTBK mau ke toilet tuh juga bakalan makan waktu pengerjaan soal UTBK kalian. Jadi lebih baik jangan ke toilet dan jangan sampai kebelet. Maka dari itu, buang air dulu aja sebelum masuk ruangan. Terus yang terakhir, jangan gugup. Ini yang paling penting, jangan pernah gugup karena kalau gugup, konsentrasi kita bakalan buyar. Jadi, pelajaran dan materi-materi yang udah kita pelajari dan persiapin sebelumnya itu bakal hilang semua. Usahain buat tetap tenang dan ngerjain soal demi soal. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Aku kembaliin ke Kak Linda selaku moderator. Oke. Suaraku terdengar? Terdengar, Mbak? Oh, oke. Terima kasih Kak Harvana untuk pengalamannya ya, udah menjalani UTBK kemarin dan sekarang udah menjadi mahasiswa. Tipsnya juga tadi sangat menarik sekali. Terima kasih. Oh ya, langsung aja kali ya, buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise your hand gitu ya, maksudnya ini, atau nggak di chat juga boleh. Sok, ayo, ada yang mau ini mumpung lagi ada Kak Harvana nih, kan Kak Harvana udah berpengalaman, udah menjalani proses UTBK gitu ya, dari mulai persiapan, susahnya atau jenuhnya belajar UTBK, tapi tetap harus menjalani gitu sampai UTBK, sampai sekarang sudah menjadi mahasiswa. Ini banyak sih harusnya pertanyaan yang bisa ditanyain ke Kak Harvana. Ayo, aku tunggu, sama Kak Harvana tunggu. Farhana, ya benar. Maaf Kak, takut salah sebut. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Halo. Oh, nih. Oke, itu ada yang bertanya dari Salsa Sabrina M. Tapi ini harusnya lebih ke yang pertanyaan Kak Inmas sih, nggak apa-apa. Tapi mungkin dari pengalaman Kak Farhana aja, katanya izin bertanya Kak, untuk sistem pengerjaan SNBT yang sekarang itu bagaimana ya? Aduh, tapi Kak Harvana nggak tahu. Mungkin kalau untuk share, nggak apa-apa waktu kakak ngerjain UTBK yang 2022 itu gimana tuh Kak sistemnya? Halo? Kak, halo. Oh Halo, ya, halo Kak. Ya. Kalau buat sistem UTBK yang tahun lalu itu ada dua ya, TKA sama TPS. Yang TKA itu yang saintek mencakup
matematika, kimia, terus biologi, sama fisika. Terus TPS-nya ada penalaran umum, pengetahuan umum, pengetahuan kuantitatif, bahasa Inggris, sama pengetahuan membaca, pengetahuan bacaan dan membaca. Kalau buat yang sekarang mungkin aku kurang tahu ya. Kayaknya kalau yang buat sekarang tuh setahuku ada 7 subtes dalam pelaksanaannya itu, mungkin apa ya? Aku kurang tahu apa aja, tapi setahuku ada 7 subtes, terus TKA-nya dihilangin gitu. Ya begitu Salsabila. Sebenarnya tadi itu udah ada di materinya Kak Inmas ya. Benar ada 7 subtes. Itu tuh yang aku mau bantu jawab lagi. Jadi yang pertama itu ada TPS penalaran umum, yang kedua ada TPS pengetahuan dan pemahaman umum, yang ketiga ada TPS pemahaman bacaan dan menulis, yang keempat ada TPS pengetahuan kuantitatif, yang ke 5 ada literasi bahasa Indonesia, dan yang keenam itu ada literasi bahasa Inggris gitu. Jadi kalau menurut aku ini pertanyaannya harusnya tadi Salsa kasih ke Kak Inmas, tapi nggak apa-apa soalnya kan ini Kak Farhana UTBK-nya yang tahun ini ya 2022 nggak akan ikut UTBK 2023 lagi pastinya. Jadi karena adanya perubahan, jadi ya pasti berbeda gitu. Dan Kak Farhana nggak akan ikut UTBK 2023 lagi. Ada yang oke, makasih ya Salsabila Sabrina untuk pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke. Ada dari El Shifa. Katanya izin bertanya Kak, setelah diterima di salah satu univ, selanjutnya kita tunggu pemberitahuan selanjutnya atau melakukan pembayaran atau gimana? Oke, ini teknis setelah lulus UTBK dan diterima di salah satu universitas ya Kak. Sok, mangga dijawab. Ya, kalau buat pengalamanku dulu, setelah diterima di salah satu universitas, ada kakak tingkat yang share grup buat gabung, mahasiswa baru tuh gabung ke grup itu, jadi dijadiin satu sama kakak tingkatnya itu buat bantu alur pendaftaran selanjutnya. Terus buat pemberitahuan selanjutnya itu kita disuruh langsung cek ke Instagram BEM Universitas. Punya aku kan BEM Universitas Diponegoro ya. Jadi kita mantengin tuh informasi-informasi apa aja yang bakalan keluar buat buat registrasi atau pembayaran. Jadi gitu kalau punya aku dulu. Pasti ada yang memfasilitasi ya Kak, Iya, ada yang memfasilitasi. Akan ada informasi gitu kayak grup tadi gitu kan, salah satunya, atau info dari sosial media kampusnya gitu kan. Begitu El Shifa, bagaimana, apa ada yang kurang atau ingin bertanya kembali buat teman-teman? Izin Kak, tadi Mas Ruwato raise hand. Nah, ini sudah Mas Ruwato raise hand, mungkin bisa ditindaklanjuti. Iya, Mas Ruwato, silakan bertanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Roto Heria, izin bertanya. Menurut kakak, sangat disarankan sekali atau tidak jika berlangganan seperti, mohon maaf sebut merek, seperti Telegram, Ruang Guru, Zenius, atau yang lainnya, sedangkan di WhatsApp itu sangat melimpah sumber materi. Menurut kakak, lebih baik berlangganan atau memaksimalkan yang ada di WhatsApp? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab, kalau aku dulu jujur aja sebentar, maaf. Mau stop share screen dulu ya. Jadi aku dulu itu bareng sama teman-teman bayar patungan gitu buat bimbel online. Soalnya di situ kayak udah
tersedia banyak fitur kayak fitur subbab per materinya tuh ada semua. Jadi ada tryout juga, ada pemeringkatan sama ada tes psikologi juga di bimbel online-nya itu. Jadi saranku mending ambil aja tapi kalian bisa patungan gitu kayak aku atau kalian mau sendiri juga nggak apa-apa. Sama kalau kalau bisa itu materi nggak diambil dari bimbel online-nya aja tapi kalian bisa nyari sendiri kayak di Twitter atau bisa cek IG Kode Sains juga soalnya di situ ada banyak contoh latihan soal sama pembahasannya. Terima kasih. Siap, terima kasih, Kak. Oke, jadi kalau Kak Farhana tetap pakai bimbel online ya, tetap butuh bantuan dari pihak ketiga gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pertanyaannya. Sebentar. Ternyata ada yang masih bertanya. Ada yang satu lagi nih dari Akmal Taufik Rizkullah. Kak Farhana, satu lagi kali ya Kak. Kalau misalnya untuk masuk SNMPTN jika masih berlaku, apakah nilai yang turun bisa ditambahkan dengan sertifikat webinar, Kak? Kalau SNBT, kalau buat sertifikat, mungkin buat sertifikatnya yang buat pencapaian ya, bukan sertifikat webinar kayak ikut lomba-lomba, terus ikut lomba-lomba. Selain itu lomba-lomba yang disediain universitas itu juga kayaknya bisa berlaku. Misalnya kayak lomba cerdas cermat atau lomba non-akademik, akademik non-akademik. Kalau akademik kayak lomba taekwondo itu juga bisa, lomba berenang atau lomba lainnya itu baru bisa dilampirin ke SNBT, bukan sertifikat webinar. Ya, setahuku begitu. Makasih. Oke, berarti yang selaras gitu ya Kak. Misalnya kalau misalnya mau ke bidang seni, mungkin Ya. dari prestasi di bidang seni itu sertifikat dari lomba atau portofolio kalian yang selaras dengan jurusan yang kalian mau, kayak misal seni gitu, bukan dari webinar seperti ini gitu. Itu tidak membantu sama sekali. Begitu Akmal ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Aku pikir cukup ya untuk pertanyaan untuk sesi untuk Kak Harvana ini, dan aku bisa nyimpulin nih ya, aku mau kasih kesimpulan sebagai awal penutup buat webinar ini. Jadi dari penyampaian Kak Inma sama Kak Farhana itu everything needs process teman-teman gitu kan, sama don't be a gengsi person gitu, try to know yourself more or better. Jadi kalau everything needs prosesnya, nggak ada yang instan. Kalau even that called mie instan pun kalian harus masak dulu baru bisa enak makan mie instan ya kan. Dan teman-teman juga harus kreatif ya, apalagi ada perubahan ya di UTBK 2003 ini, yang mana itu berbeda banget untuk tesnya. Untuk tes, aku ngeliat hal paling berbeda tuh di tesnya, itu ada yang sekarang nama tesnya tuh jadi TPS, tes potensi skolastik. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih kreatif untuk nyari sumber belajarnya. Jangan mau kemakan waktu gitu ya. Jadi harus menggunakan waktu ini, memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin supaya apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman inginkan, baik jurusan dan universitas yang teman ingin itu tercapai gitu. Terus kan kalian teman-teman bisa juga dilihat nih di chat ya. Jadi
kita Kode Sains Bimbel itu punya kelas gitu ya. Buat yang gratis itu bisa pakai kartu KIP, atau yang reguler juga kalian bisa langsung daftar. Kalian bisa untuk informasi lanjutnya itu kalian bisa cek di IG-nya, IG Kodesains di kodesains.class. Di situ nanti ada link pendaftarannya. Pokoknya kreatif sama jangan malu bertanya, ya. Pokoknya teman-teman harus kreatif untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini supaya kalian bisa lulus UTBK 2023. Dan juga aku mau bilang makasih buat Kak Inma sama Kak Harvana untuk waktunya. Ini dari 2 materi ini benar-benar bermanfaat banget. Jadi insight kita tentang UTBK 2023 ini benar-benar bertambah dan kebuka. Ternyata perbedaannya tuh lumayan juga dibandingkan dengan 2022 ini. Buat Kak Nda sama Kak Anda juga makasih tadi udah backup, dan untuk Pak Dedi juga terima kasih, kalau bukan karena beliau nggak akan ada webinar ini. Semangat untuk teman-teman ya, semangat terus pokoknya, dia matengin lagi persiapannya, harus balance antara belajar, usaha dan doanya. Jangan cepat bosen, yang pasti jangan cepat bosen sama proses untuk bisa jadi lebih sukses lagi. Semoga apa yang teman-teman ingin, jurusan pilihan teman-teman dan universitasnya juga pilihan teman-teman juga itu bisa tercapai. Semangat pejuang UTBK 2023, dan untuk info lebih lanjut Kode Sains-nya itu bisa dicek di Kode Sains di Instagramnya di kodesains.class. Itu atau enggak teman-teman bisa langsung bisa langsung lihat di Zoom chat-nya ya. Ini di meeting chat-nya ini tuh. Tuh udah ada presentasi webinar sama di sertifikatnya juga udah ada. Tuh. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Saya izin tutup webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Terima kasih Sampai jumpa semua. lagi. Sampai jumpa di webinar Terima selanjutnya. kasih. Dadah. Itu ada webinar lagi. Ya. Dadah. Thank you Kak Farha dan Mas Imas. Saya izin buat end meeting ya. Oke. Ya, terima kasih.